Maka jangan berkecil hati, karena semua yang bisa dipasang pasti bisa dibongkar. Bisa saja tercipta karena traumatik dan juga keyakinan-keyakinan aksioma tertentu. Dalam kehidupan, tidaklah cukup hanya sekedar tahu saja pada diri sendiri. Setiap kita wajib mengenal diri kita sendiri, terus mempelajarinya, dan mengenal lebih dalam lagi apa yang kita punya, yang disebut Bismillah. Hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi konsep diri atau konsep diri untuk bisnis. Pada pembahasan yang lalu, kita telah membahas perihal mindset bisnis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan tema yang lebih spesifik. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Rekan-rekan semua sudah pada kenal dengan diri masing-masing. Maksudnya, mengenal diri lebih dari sekedar tahu. Kalau kenal sekedar tahu itu, rekan-rekan hanya dapat mengidentifikasi apa-apa yang nampak. Misalnya, jika rekan-rekan menggunakan pakaian, size-nya ini, misalnya L. Kemudian mengenakan sepatu, nomornya sekian. Dan mengetahui tinggi badan juga berat badan rekan-rekan. Dalam kehidupan, tidaklah cukup hanya sekedar tahu saja pada diri sendiri. Setiap kita wajib mengenal diri kita sendiri, terus mempelajarinya, dan mengenal lebih dalam lagi. Sehingga kita dapat mengidentifikasi secara keseluruhan, atau paling tidak 70% dari apa yang kita punya, yang disebut kekayaan diri. Pebisnis harus lebih mengenal diri sendiri. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba lebih mengenali diri sendiri. Mengenal diri kita, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, sangatlah penting diketahui. Karena langkah awal dari keberhasilan pebisnis adalah mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi, siapa kamu? Dalam video kali ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang konsep diri, atau yang populer disebut self-concept. Coba pertanyakan, apa yang membuatmu menjadi kamu, orang yang seperti sekarang ini? Lalu, akan dibahas juga, apa itu konsep tentang diri, atau self-concept? Dan seberapa penting hal tersebut dalam kehidupan pebisnis. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejatinya, diri kita sendiri itu harus lebih kita kenali. Bukan seperti sekarang ini. Kebanyakan dari kita lebih mengenal rival kita dibanding diri kita sendiri. Sangatlah penting mengenali diri sendiri. Oleh karenanya, kita harus mempelajarinya agar kita dapat memahami diri sendiri dan juga memahami kualitas diri kita. Kualitas diri merupakan hal yang paling penting dalam menentukan mutu kehidupan kita. Self-concept atau konsep tentang diri adalah caramu memandang dirimu sendiri dengan pandangan atau perspektif aspek fisik dan psikologis. Mengenal karakteristikmu itu seperti apa, tingkah laku atau perbuatan-perbuatanmu, juga kemampuan dirimu. Tak hanya mencakup kekuatan dalam dirimu saja, melainkan kamu juga harus mengenali kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirimu. Konsep diri itu terbentuk mulai dari kamu bertumbuh menjadi remaja, saat akal dan memori ingatanmu menjadi lebih kuat. Saat itulah kamu mulai memiliki dogma atau keyakinan tertentu pada suatu hal. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, dogma bisa saja tercipta karena traumatik dan juga keyakinan-keyakinan aksioma tertentu. Aksioma adalah pernyataan kebenaran tanpa pembuktian, yang biasanya diimani oleh kita. Jika itu negatif, maka mengakibatkan ketidakbaikan pada kehidupan kita. Kepercayaan itulah yang mengekang hidupmu selama ini. Jika kamu tidak dapat maju, coba pikirkan kembali tentang dogma apa yang menahanmu. Semua dogma itu terbentuk di masa lalumu. Sampai di sini, bisakah menjawab? Apakah kamu sudah mengenal dirimu sendiri? Silahkan pause sebentar video ini, kemudian pikirkan, dan jawab pertanyaan tersebut. Jika jawabannya belum, maka akan kita bahas lebih dalam lagi. Setuju? Mengenal diri sendiri sangatlah mudah sekali. Kami berikan satu trik untukmu lebih mengenal dirimu sendiri. Pertama, berdirilah di hadapan cermin. Jika ada dan memungkinkan, cerminnya persegi panjang ke bawah.
Pandang dan tataplah orang yang ada di hadapanmu itu dengan durasi yang panjang dan juga lama. Lalu, jawab apa pendapat spontanmu tentang orang di hadapanmu itu. Apa orang yang di dalam cermin itu menyenangkan? Apa orang yang di dalam cermin itu tersenyum padamu? Lihatlah lagi lebih mendalam orang yang di hadapanmu itu. Bagaimana rambutnya? Rapihkah atau urakan? Tatap bola matanya. Berbinarkah? Cobalah untuk melihat lebih jauh lagi dan lebih mendalam lagi, memandangi dirimu di dalam cermin. Mungkin pada awalnya kamu bisa tidak tersenyum dan kamu biasa saja. Sampai lama-kelamaan, kamu heran dengan dirimu sendiri. Kamu tidak tersenyum pada orang yang ada di hadapanmu. Dan kini kamu mulai sadar, kamu harus tersenyum jika bertatapan dengan orang lain. Kemudian kamu menemukan lekukan wajah atau kemuraman pada wajah orang di dalam cermin itu. Lalu, kamu mencoba mengusap mukamu, mengucek matamu, kemudian memandanginya lagi. Ternyata itulah dirimu yang selama ini tidak kamu perhatikan. Jika kamu biasa bercermin, maka kamu akan langsung tersenyum dan memasang wajah ceria pada orang yang ada di hadapanmu. Merapikan rambut, membersihkan kotoran mata, hidung, dan mulutmu. Setelah siap, kamu baru akan menyapanya. Aturlah rasamu untuk selalu bahagia dan ceriakanlah wajahmu. Lalu bercerminlah yang lama. Kemudian berinteraksilah dengan orang yang ada di hadapanmu itu. Bayanganmu dalam cermin adalah dirimu yang sudah lama tidak kamu lihat dan perhatikan. Berjanjilah, mulai saat ini kamu akan lebih sering melihatnya, memperhatikannya, juga berinteraksi dengannya. Jika kamu sudah melihat ketidaksesuaian pada dirimu, maka kamu ingin memperbaikinya. Karena kamu menginginkan dirimu menjadi lebih baik. Mulailah dari memperbaiki kalimat positif untuknya. Dan pujilah dia orang yang ada di dalam cermin itu. Tersenyumlah hingga terlihat gigimu. Rawatlah kekayaanmu itu hingga sehat menjadi bagianmu. Setidaknya terlihat bersih dan menjadikan percaya diri dalam unjuk gigi. Perhatikan pertumbuhan yang ada di wajahmu, seperti rambut dan bulu lainnya. Perlakukan dengan baik dan sesuai hingga memancarkan cahaya kepada yang melihatmu. Masa lalumu adalah yang bertanggung jawab pada konsep dirimu saat ini. Karena konsep diri seorang individu didasarkan oleh pengalaman yang terbentuk dari bermacam-macam peristiwa konkret yang dilaluinya. Terbentuknya pengalaman yang pertama dan utama berasal dari keluarga. Seluruh anggota keluargamu berperan penting menjadikan dirimu saat ini. Maka, sangat beruntung jika kamu dibesarkan pada lingkungan yang positif dan teredukasi. Pola asuh yang sangat baik, ceria, dan menggembirakan, terutama pada usia golden age seorang anak. Dengan orang tua yang mengharapkan agar ke depan anaknya dapat bertumbuh menjadi dewasa yang memiliki penilaian diri yang baik. Tidak semua anak mendapatkan perilaku pendidikan karakter yang ideal pada masa kecilnya, dikarenakan keterbatasan ilmu, lingkungan, juga keadaan perekonomian orang tuanya. Kita memang tidak dapat memilih dilahirkan dari rahim ibu yang seperti apa, karena itu sudah menjadi ketetapan yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kamu pada saat anak-anak tidak dibesarkan di lingkungan yang ideal tersebut, maka jangan berkecil hati. Karena semua yang bisa dipasang, pasti bisa dibongkar. Begitulah ungkapan pada dunia psikologi. Mulailah bongkar nilai-nilai negatif yang ada pada dirimu. Kemudian ganti atau replace-lah dengan nilai-nilai yang positif. Membongkar bukan berarti melupakan atau menghilangkan ingatan. Tidak mengapa ingatan tersebut terus ada pada pikiranmu. Yang harus kamu lakukan ialah membongkar yang negatif dan menaruhnya di lapisan paling bawah. Lalu isi dan tanamkan nilai-nilai positif pada pemikiranmu di lapisan teratas. Jagalah pemikiranmu tersebut agar selalu di atas. Bagaimana menanamkan nilai-nilai positif pada diri kita? Caranya cukup mudah sekali menurut kami. Pertama, kamu melakukan afirmasi atau mengungkapkan atau membaca kalimat kebaikan berulang-ulang tentang dirimu. Saran kami, sebaiknya kegiatan afirmasi tersebut dilakukan setiap pagi sebelum terbitnya matahari. Berikut contoh kalimat afirmasi yang bisa kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Aku menerima dan mencintai diriku sepenuhnya. Diriku pribadi yang sangat gigih, tekun, ulet, serta teliti. Diriku pribadi yang sangat fokus, konsisten, dan persisten. Aku pribadi yang bahagia, gembira, dan ceria.
Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat afirmasi yang dapat menanamkan nilai-nilai positif pada pikiranmu. Kamu bisa menambahkan kalimat afirmasi tersebut. Buatlah sespesifik mungkin yang kamu harapkan pada pembentukan karakter dirimu. Kedua, menggerakkan tubuh fisikmu untuk melakukan kebaikan yang rutin. Bangunlah jam 4.30 pagi dan tahan kantukmu sampai siang nanti, atau setidaknya sampai matahari bersinar. Jalanlah keluar rumah setiap pagi. Jika punya uang, bawalah uang. Jika tidak ada, bawalah tenaga dan keceriaanmu. Berikan uangmu kepada orang yang membutuhkan, atau masukkan kotak amal pada rumah ibadah. Atau jika tidak ada uang, bantulah dengan sukarela orang-orang yang ada di sekitarmu dengan tenaga dan keceriaanmu. Lakukanlah setiap pagi, setiap hari, hari demi hari, sampai kamu merasakan perbedaan pada dirimu dan kehidupanmu. Itu baru salah 2 kegiatan latihan dan terapi untuk menjadikan konsep diri yang baik dan positif. Masih sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk menggeser konsep diri menjadi lebih baik. Kamu bisa mencarinya gratis di internet. Atau jika memungkinkan, lakukanlah konseling pada ahli penanganan psikologi dan sosiologi. Sekali lagi, semuanya kembali kepada dirimu. Semua ini pilihanmu. Kamu yang memilihnya dengan kesadaran penuh. Tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa inginmu untuk kamu menjadi lebih baik. Riset membuktikan, dalam sehari ada ribuan kata yang kita ucapkan. Gunakanlah itu sebagai doa. Manfaatkanlah semaksimal mungkin fasilitas bicara yang Tuhan berikan kepada kita hambanya. Nah, berbicara dapat mempengaruhi sel-sel kehidupan kita. Teruslah berlatih, karena sejatinya kehidupan ini ialah pembelajaran tanpa henti. Mungkin saja saya terlihat seperti mengajar. Sesungguhnya saya sedang belajar. Aku, kamu, dan kita semua adalah pembelajar sejati. Belajarlah dari semua aspek kehidupan, hingga kamu menemukan hikmah atau pemaknaan yang mendalam, dan buat hidupmu berarti. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu, apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.